Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Video kali ini adalah lanjutan perjalanan dari Samarinda menuju Berau. Khusus video ini adalah ruas jalan dari Gunung Kudung menuju ke Muara Wahau. Bisa dilihat ya teman-teman, jalan dari Gunung Kudung sampai ke Muara Wahau sebetulnya sebagian besar sudah dicor atau semenisasi. Namun demikian, masih ada beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan, terutama mendekati di daerah Muara Wahau. Jalan ini merupakan jalan nasional yang menghubungkan Kalimantan Timur hingga ke wilayah Kalimantan Utara. Bukti bahwa ini adalah jalan nasional bisa dilihat dari garis kuning ya. Garis kuning yang ada di tengah jalan ini membuktikan bahwa ruas jalan ini adalah ruas jalan nasional, sehingga perbaikannya harus dilakukan dengan dana APBN atau anggaran pendapatan belanja negara ya. Kita lihat teman-teman, kondisi jalan juga tidak semuanya dicor atau semenisasi, karena masih ada jalan juga yang kondisinya aspal. Nah, kondisi jalan aspal inilah yang justru mudah sekali mengalami kerusakan. Sebetulnya idealnya ruas jalan di Kaltim ini kalau mau bagus banget ya teman-teman ya, dicor dulu, disemenisasi dulu, baru setelah itu diaspal. Nah, itu keren banget tuh. Tapi ya gitu deh, berapa triliun yang dihabiskan untuk mempermulus jalanan. Kan itu kondisinya saat ini ya kayak gini nih. Kalau sudah jalan aspal, kena air, berlubang ya gitu tuh. Jadi kayak kubangan lumpur ya teman-teman. Tuh kalau sudah kayak gini ya harus hati-hati. Apalagi yang pakai mobil pendek ya, mau sejenis city car atau mobil sedan, harus hati-hati. Kalau jalannya mulus kayak gini terus, sebetulnya Samarinda Berau bisa ditempuh hanya dalam waktu 10 jam. Sempat sebelumnya kalau tidak banyak yang rusak, jalanan Berau Samarinda bisa ditempuh rata-rata 12 jam. Tapi saat ini karena kondisi jalan yang mengalami kerusakan, mau tidak mau Samarinda Berau bisa ditempuh sampai 16 jam, bahkan sampai 18 jam. Ini sudah termasuk istirahatnya ya teman-teman. Oke, kita lihat ini sudah mulai memasuki wilayah Muara Wahau. Nah, mendekati Muara Wahau, kondisi jalan sudah mulai berlubang-lubang nih teman-teman nih. Sehingga mobil tidak bisa laju. Rata-rata hanya 40 km per jam. Begitu ada lubang lagi ya harus pelan lagi ya teman-teman ya. Ya oke ya. Kita lihat kondisi ruas jalan ini. Tuh kan tidak rata ya kan. Nah ini bergelombang-gelombang lagi nih. Ini jalan yang sempat rusak ditimbun ya, ditimbun asal gitu, akhirnya ya jalanannya gemetar nih ya. Udah kayak apa aja gemetar ya. Ruas jalan ini memang tidak bisa awet kalau tidak dicor dengan kapasitas yang baik, karena yang lewat ruas jalan ini bukan kaleng-kaleng, truk-truk yang besar, truk pengangkut kelapa sawit, belum lagi alat berat. Akibatnya ya jalannya kayak gini nih teman-teman. Nanti rusak, ditimbun, rusak lagi, ditimbun di sini, rusak di sana, ditimbun di sana, rusak di sini, gitu terus deh ya. Ya begitulah kondisi jalan ruas Samarinda Berau. Tapi saat ini mau tidak mau memang warga Berau yang ingin ke Samarinda atau sebaliknya warga Samarinda yang ingin ke Berau, jalur darat menjadi jalur yang paling utama. Kenapa? Ini karena harga tiket pesawat gila-gilaan teman-teman ya. Tiket Samarinda Berau atau Berau Balikpapan ya, kalau udah lewat Samarinda itu hampir sama tiket Balikpapan Surabaya atau Balikpapan Jakarta. Mahal banget ya. Itu pun pesawat yang digunakan adalah pesawat Wings Air atau pesawat ATR ya, pesawat baling-baling. Nah ini yang membuat tiket pesawat
sangat mahal untuk Samarinda Berau. Diduga juga itu karena monopoli ya, karena hanya Wings Air atau Lion Air Group yang melayani tiket pesawat untuk wilayah Kabupaten Berau. Sebelum pandemi, teman-teman, Berau itu dilayani ada Garuda Indonesia, ada Sriwijaya, ada Lion Air. Tapi begitu pandemi, hanya tersisa Lion Air Group yang bertahan. Dan tiketnya yaitu tadi, tiketnya di monopoli ya, mahal banget. Karena mahal mau tidak mau, sebagian besar warga Berau yang ingin ke Samarinda atau sebaliknya harus melintasi jalur darat ini dengan kondisi jalan yang bikin sakit pinggang dan encok kumat. Aduh, ya begitulah nasibnya ya. Berau ini sebetulnya adalah wilayah paling utara di Provinsi Kalimantan Timur ya. Karena setelah Berau itu adalah Bulungan yang merupakan wilayah Kalimantan Utara. Sempat sih dulu Berau itu diajak bergabung dengan Kalimantan Utara, tapi Berau menolak sehingga tetap bertahan di Kaltim. Ya karena bertahan dengan Kaltim, mau tidak mau warga Berau yang berurusan dengan provinsi harus ke Samarinda dengan ruas jalan yang seperti ini. Nah, ya mau gimana coba, mau gabung Kaltara ya uangnya nggak banyak ya. Sementara gabung dengan Kaltim ya uangnya banyak, tapi infrastrukturnya kayak gini, serba salah ya teman-teman ya. Dan kita lihat ini sudah mulai memasuki wilayah Muara Wahau, Kutai Timur, dan sama seperti kota besar lainnya, antrian kendaraan untuk mengisi solar sudah terlihat tuh. Ada truk, mobil yang antri solar. Nah ini juga jadi masalah di Kalimantan Timur ya. Tidak gampang mendapatkan solar nih teman-teman. Oke, di wilayah ini kita belok ke kanan untuk memasuki ke wilayah Muara Wahau. Dan Wahau ini adalah wilayah Kabupaten Kutai Timur yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dengan kebun kelapa sawit ya. Ada banyak kebun kelapa sawit di tempat ini. Dulu sebelum ada kebun kelapa sawit, yang paling banyak di sini ya hutan ya. Ada hutan tanaman industri atau hutan kayu gelondongan lah ya, HPH, perusahaan HPH pengelolaan hutan. Kayu-kayunya ditebangin gitu ya, kemudian diekspor dan digunakan untuk kebutuhan lokal. Begitu hutannya habis, diganti ditanam dengan tanaman kelapa sawit. Jadi hampir sebagian besar warga di sini menggantungkan hidupnya dengan perkebunan kelapa sawit. Karena itu wilayah Muara Wahau ini termasuk wilayah kecamatan di pelosok, tapi tingkat pendapatan masyarakatnya cukup lumayan nih teman-teman ya. Bisa dilihat ini adalah jalur ekonomi di daerah Muara Wahau. Di kiri kanan jalan banyak sekali kegiatan ekonomi ya. Dan banyak juga penginapan atau hotel di tempat ini. Karena untuk ruas jalan Samarinda Berau itu jauhnya 550 km. Nah Wahau ini termasuk ya cukup di tengah-tengah ya. Sehingga bagi masyarakat atau pengguna ruas jalan Samarinda Berau yang sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan, disarankan menginap di Muara Wahau ini. Menginap dulu, isi energi, isi tenaga, baru kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Berau. Kalau saya sih biasanya nggak sampai nginep bermalam gitu ya, tetap istirahat. Paling saya menepi di dekat rumah makan, warung atau di dekat masjid. Kemudian saya tidur di mobil ya. Paling tidur setengah jam, 1 jam, udah bisa lanjut lagi perjalanan. Tapi tergantung sahabat semua ya. Kalau sahabat semua, teman-teman semua masih sanggup melanjutkan perjalanan, langsung aja digas sampai menuju Berau. Tapi kalau nggak sanggup, disarankan istirahat. Karena percuma juga ya laju-laju atau cepet-cepet sampai tujuan, tapi ujung-ujungnya lebih cepat sampai ke rumah sakit gitu ya. Atau bahkan ke makam muslimin. Nauzubillah min dalik ya. Jangan sampai kejadian teman-teman. Keselamatan kita paling utama ya. Keluarga nunggu di rumah, nggak usah ngebut-ngebut, nggak usah buru-buru.
Yang penting sampai tujuan dengan selamat, sentosa, aman dan damai. Oke teman-teman, ini masih wilayah Muara Wahau ya, bisa dilihat jalanannya udah mulai mulus ya. Dan ini adalah jalanan aspal, tapi ya bisa dilihat ya, kiri kanan jalan kayaknya belum ada paritnya itu. Jadi kalau nggak ada paritnya ini, genangan airnya berpotensi membuat aspal ini cepat rusak nih teman-teman ya. Mudah-mudahan ke depan diagendakan lagi untuk proyek pembangunan drainase di kiri kanan jalan ya, karena sebagian besar masih ada sebagian besar ya belum dilengkapi dengan drainasenya. Karena nggak ada drainasenya ya mudah rusak nih jalanannya, jadi terkupas-kupas kayak gini ya. Ini habis digali gitu ya, dikupas kemudian ditimbun, tapi nggak buru-buru aspal, jadinya kayak gini nih, rusak lagi ya. Ya teman-teman, di Muara Wahau ini juga ada tempat wisata namanya Gua Kongbeng ya. Itu adalah gua peninggalan zaman dulu, zaman Kerajaan Kutai, menjadi tempat masyarakat salah satunya untuk bertapa atau kegiatan spiritual ya di masyarakat di masa lalu. Tapi sekarang sebetulnya sih sangat menarik dijadikan tempat wisata, tapi ya itu tadi deh, karena jalan menuju ke sana itu nggak bagus ya, kurang mulus, sehingga menjadi tempat wisata yang terbengkalai. Lagi-lagi kendala di Kalimantan Timur adalah soal infrastruktur, kondisi jalan yang kurang mulus ya, ini dimaklumi ya. Kaltim termasuk Kalimantan Utara itu baru terbangun sejak otonomi daerah bergulir ya, tahun 99 dimulainya otonomi daerah, baru dana-dana dari pusat cukup besar masuk ke Kalimantan Timur. Tapi sebelum itu duit dari pusat ini, dari negara, lebih banyak untuk Pulau Jawa dan Sumatera. Akibatnya Kalimantan Timur ketinggalan jauh ya. Jadi bukan lagi bedanya bukan lagi langit dan bumi teman-teman, langit dan jurang. Jauh banget ya, tapi tidak ada salahnya untuk tetap dibangun. Nah akhirnya kita ketemu perempatan seperti ini ya teman-teman. Kalau udah perempatan gini, kita belok ke kiri untuk menuju Berau. Oke, sampai sini dulu, kita ikuti lanjutannya di konten selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye.